Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil iqtisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat yang berjudul Orang yang Merugi di Bulan Suci Ramadan. Alhamdulillah, beberapa hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan ini adalah bulannya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini istilahnya bulan panen. Kalau bulan Rajab itu bulannya kita menanam. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya kita menyirami tanaman. Nah, di bulan suci Ramadan inilah bulannya kita panen. Kita mestinya memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan, memanfaatkan berbuat hal-hal yang bermanfaat. Karena sebenarnya ada orang yang masuk di bulan suci Ramadan, tapi ternyata cuma merugi saja di bulan suci Ramadan. Padahal ja'at Ramadan syahrul barakah, datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Futiyat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa tugalliquhu fihi syayatin, lalu setan-setan dibelenggu. Tetapi kenapa masih ada orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Ingat, ada satu daripada riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubba shaim, berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min syami ilal ju' wal atos, tidaklah mereka mendapatkan sesuatu daripada puasanya kecuali rasa lapar dan juga rasa hausnya. Kenapa? Berarti mereka dalam kerugian pada saat keadaan berpuasa tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat apapun. Siapa mereka orang-orang yang merugi? Ada yang tahu hadirin? Nah, yang pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa bulan puasa dan tidak merasakan manfaat di bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ganimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Kemudian, siapa lagi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Mereka yang tidak mampu memanfaatkan waktunya. Innal insana lafi husn, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya. Dari habis sholat subuh sampai sholat maghrib tidur, bangun-bangun buka puasa. Atau mungkin nih, ngabisin waktunya cuma untuk main game online, ngabisin waktunya untuk rebahan, sampai datangnya waktu buka puasa, na'udzubillahi min dzalik. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu mulia karena ada Al-Quran yang turun di dalamnya. Berarti bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Maunya dan harusnya supaya kita tidak rugi, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, kita juga dapat mengamalkan amalan ibadah lainnya, seperti salat berjamaah, berzikir, berinfak, bersedekah, serta amal kebaikan lainnya. Lalu, siapa lagi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Adalah mereka yang tidak memanfaatkan waktu malamnya. Kebanyakan sahur on the road, kebanyakan buka puasa bersama, akhirnya mereka kehilangan sholat maghrib, kehilangan sholat tarawih, na'udzubillahi min dzalik. Padahal di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki sholat. Ingat, amalan yang paling pertama dan yang paling awal diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Ketika sholat kita sudah baik, maka diterima amal yang lainnya. Tapi kalau sholat kita sudah buruk, Allah tidak periksa lagi puasanya, Allah tidak periksa lagi zakatnya, dan Allah tidak periksa lagi hajinya. Kenapa? Sholatnya saja sudah buruk.
Berarti yang paling penting adalah menjaga salat kita di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang tadi mungkin puasanya sah tapi pahalanya yang luntur. Maka dari itu hadirin, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbaiki sholat, dan banyak hal yang bermanfaat lainnya. Mungkin banyak nih yang bolong-bolong sholatnya. Ayo kita balas atau kita bayar di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak sholat sunnah. Banyak kok sholat sunnah, ada sholat sunnah duha, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian jangan lupa untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, banyak mendengarkan Al-Quran. Sekalian belajar membaca Al-Quran. Semoga dari yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.